Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita bersama-sama di tempat ini akan membawakan doa peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Ching Natasha Kohar. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun ini arwah beliau belum memasuki alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga, pembawaan doa-doa ini dan juga kebaikan-kebaikan beliau akan segera mendorongnya beliau untuk terlahir di alam bahagia. Dan sebagai tanda bakti dan hormat keluarga kepada almarhumah, telah dipersiapkan sajian makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau. Marilah dengan penuh bakti dan khusyuk kita bawakan doa peringatan 1 tahun wafatnya beliau. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan berguna bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri menghadap altar Sang Buddha dan altar leluhur untuk memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap baktinya dibuka halaman 2, persembahan dupa untuk almarhumah, halaman 2. Bagian awal halaman 2. Silakan duduk, dupanya dikumpulkan, bukunya dibuka halaman 4, mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Namo Sivan Ceting Tasa Anita Namo Sivan Ceting Tasa
Sa
Halaman 55 dan 56. Mohon berdiri. 55 dan 56. Silakan duduk kembali. Halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing bait dibaca 3 kali. Persembahan makanan, bun surgawi dan kesempurnaan puja. 56 dahulu. Namo para wesang poposan, namo para wesang poposan, namo para wesang poposan.
cho che vô y chế cung đô y chế cô sa li sa vô y dung con ca li sa chi sa con chi sa chi sa ye vô ro sa li sa cho pha con sa bo san bo ye bo ca bo chi bo chan bo chen sa con cho bo sa san sinh sa bo yen ma vi sa di bo sa ve cho pha bo yen chi nay cha vô vi sa vô minh vô minh chi nay cha vô la sa ye vô la sa chi vô có chi nhớ ta vô sa ye vô ta ye vô sa ta cô vô ti sa ta ye vô ra vô lo mi ta cô san vô ca e cô vô yo con vô lên đi lên ta mong san cho san em ban san sa cho vô đi vô ra vô lo mi ta cô cha san no ta la san yo san vô đi cô cha vô ra vô lo mi ta san cho sa ta mi ta sa vô san cho sa vô tan tan sa nan chu ki che cô chân sa vô si cô sa vô ra vô lo mi ta su chi yo ta ye te ti vô lo vô lo san vô ti sa vô vai nam mô a di đà phật ye do ta te do ye do ti ye ta a mi li đà phật bi a mi li đà sin tam phật bi a mi li đà bi cha lan ti a mi li đà bi cha lan ta cha mi ni cha na cha do cha li sa phật nam mô a di đà phật ye do ta te do ye do ti ye ta a mi li đà phật bi a mi li đà sin tam phật bi a mi li đà bi cha lan ti a mi li đà bi cha lan ta cha mi ni cha na cha li sa phật nam mô a di đà phật do ta te do ye do ti ye ta a mi li đà phật bi a mi li đà sin tam phật bi a mi li đà bi cha lan ti a mi li đà bi cha lan ta cha mi ni cha na cha li sa phật nam mô sa văn tan ta ye do wa lo ti ti Om san bo le om nam mô sa văn tăng ta ye do wa lo te ti om san bo le om nam mô sa văn tăng ta ye do wa lo te ti om san bo le om nam mô su lo bo ye tăng ta ye do ye ta do om solo solo sa bo nam mô solo bo ye tăng ta ye do ye ta do om solo sa bo nam mô solo bo ye tăng ta ye do ye ta do om solo sa bo nam mô solo bo ye tăng ta ye do ye ta do om solo sa bo om ye na sam bo wa che la om ye na sam bo wa che la om ye na sam bo wa che la Nam
62, 63, 64. 62 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersama saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya. Putuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha dengan belajar dharma yang tiada tara. Bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha kelasnya paramita. Halaman 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya 68. Semua jasa pahala dami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Najing Natasha Kohar. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna, Bapa mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70. Maikrat suci 18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Bukunya ditutup, dikumpulkan, tangannya di depan dada, beranjali. Tangannya di depan dada, beranjali, merangkapkan 2 tangan untuk bunga teratai. Di saat kita bersama-sama membawakan doa peringatan 1 tahun wafatnya almarhumah Ibu Cing Natasha Kohar, marilah kembali sejenak kita memohon berkah pelindungan dan bimbingan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah dari almarhumah Ibu Cing Natasha Kohar belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha serta para sucinya segera menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan juga memberikan keikhlasan, kerelaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Anda mengikuti apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi baik seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Namo Amita
Bersama-sama doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Buddha Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di tanah surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas pesan budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo sebelum melamar kita, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu teringat pengorbanan dan kasih orang tua tersebut, dengan selalu menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan keharmonisan di antara saudara dan famili semua, sebagai cetusan rasa hormat dan bakti seorang anak kepada orang tua yang telah tiada. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan dan pengorbanan seorang mamah untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam
hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderih jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Anda sekalian yang hadir dalam pelaksanaan puja bakti peringatan 1 tahun almarhumah Ibu Cheng Natasha Kohar. Berpisah dengan orang yang dicintai selama setahun ini rasanya cepat sekali. Tahu-tahu sudah 1 tahun. Tapi berbeda dengan berpisah atau berkumpul dengan orang yang tidak kita cintai, rasanya lama sekali. Ya. Baru saja kita mendengarkan salah satu cuplikan riwayat ya di masa kehidupan Sang Buddha. Cuplikan yang saya baca tadi diberi nama Sutra Bakti Seorang Anak dan Kesulitan Seorang Anak untuk Membalas Kebaikan-Kebaikan dari Orang Tuanya. Ketika khotbah sutra atau khotbah ini disampaikan Sang Buddha di sebuah kuburan atau seonggok tulang-tulang atau kerangka-kerangka. Jadi pada waktu itu di India itu tidak selamanya seorang mati itu dikubur dan dikremasi atau dibakar. Orang yang dikubur dan dibakar itu orang-orang tertentu yang mempunyai ekonomi itu lebih. Ada beberapa yang ekonomi yang menengah ke bawah, itu orang mati ditaruh saja di hutan tertentu atau di satu tanah tertentu ya. Pada satu ketika rombongan biku yang dipimpin oleh Sang Buddha melakukan satu perjalanan, di tengah perjalanan itu ketemu dengan seonggok tulang-tulang atau tengkorak-tengkorak ya. Bisa membedakan tulang-tulang hewan dan binatang, ini tengkorak-tengkorak manusia. Kemudian begitu melihat tengkorak manusia ini, Sang Buddha spontan seketika itu bersujud memberi hormat. Ada seorang biku dalam kelompok tersebut, murid Sang Buddha sendiri itu mengkritik ya, berkomentar kepada Sang Buddha. Sang Buddha orang yang dihormati setiap hari, kenapa mau-maunya menghormati tulang-tulang tengkorak-tengkorak dan tidak tahu tengkorak siapa itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada biku, kumpulan biku itu, sekalipun kalian sudah lama menjadi muridku, menjadi umatku, namun kamu ternyata tidak mengerti
tulang-tulang yang saya sujudkan ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi leluhur-leluhurku yang ada ikatan karma denganku, maka saya mensujudinya. Kemudian setelah mengatakan demikian, Sang Buddha menyampaikan khotbahnya. Khotbah ini disampaikan panjang sekali, tadi cuplikannya. Selama menyampaikan khotbah Sang Buddha ini, ya, itu ceritanya menyayat hati. Ya, lebih lengkapnya beberapa pengorbanan dari seorang ibu, ya, dari seorang tua itu diceritakan oleh Sang Buddha. Kemudian para biku yang pakai jubah itu bisa nangis, dikatakan seperti monyet menangis diam-diam. Setelah dewasa kita baru sadar begitu pentingnya orang tua itu. Selama masih bujangan kita dalam bahasa Jawa itu maitu, ya, maitu terhadap pengorbanan dan kasih dari orang tua. Orang tua selalu berpikir untuk anak. Belum tentu seorang anak selalu berpikir untuk orang tuanya. Ada ungkapan yang sangat sederhana yang terkenal, harta milik orang tua itu harta milik anak, tapi harta anak belum tentu milik orang tua. Di waktu kecil kita SD, ya, saya ingat ada sebuah lagu yang syairnya itu berkaitan dengan seorang kasih ibu kepada anaknya. Syairnya demikian, kasih ibu kepada Beta, kepada saya, Beta itu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu melihat anak-anaknya sudah sukses, mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai honor sendiri, tidak pernah mengumpulkan bon-bon pengeluaran yang pernah dikeluarkan ketika dia merawat membesarkan anaknya, ketika dia membiayai anaknya waktu sekolah dan kuliah. Belum pernah saya dengar kemudian anaknya sukses, ya, kemudian mengumpulkan bon-bon itu, atau apa yang diingatnya, saya dulu belikan ini, saya dulu belikan itu, beli susu, beli makanan, pakaian, tidak pernah. Maka di dalam lagu tadi disebutkan seorang ibu hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali. Bahkan dikatakan juga sekalipun seorang ibu sudah berusia 100 tahun, anaknya sudah 80 tahun, sama-sama jadi nenek, tetap berpikir untuk kebahagiaan anaknya yang 80 tahun. Pernah saya temui di salah satu rumah sakit, anaknya, ya, anaknya ini seorang ibu, ini jatuh sakit. Kemudian di sebelahnya itu ada seorang ibu yang tua juga. Keluarganya cerita, ini ibunya, ini mamahnya yang sakit ini. Dia menunggui secara fisik, dia tidak kuat lagi, tapi tetap dia memaksakan diri untuk menunggui yang kurang lebih umur 70 tahun, anaknya itu sudah jadi nenek juga. Itulah kasih dan pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu rela di tempat yang basah untuk memberikan tempat yang kering, yang nyaman untuk anak-anaknya. Maka sebagai balas budi, keinginan anak itu ingin membalas budi, Sang Buddha mengumpamakan, sekalipun hidupmu itu sepenuhnya, ya, selamanya dipakai untuk membalas kebaikan dari orang tuamu, tidak pernah akan cukup. Digambarkan sekalipun hidupmu itu menjinjing, menggendong orang tuamu sampai badan jasmanimu karena beratnya menggendong orang tuamu, kamu menjadi debu, tidak pernah bisa membalas kebaikan dari orang tuamu, dari ibumu itu. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada perbuatan yang sebanding, ya, yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan orang tua kita. Sang Buddha mengatakan ada hal-hal, ada perbuatan-perbuatan yang bisa sebanding dengan kebaikan dari seorang ibu. Apa itu? Yang pertama, apabila ibunya belum mempunyai keyakinan, kita tuntun agar mempunyai keyakinan. Keyakinan di sini jangan dimaknai harus satu agama dengan anaknya, tidak demikian. Keyakinan di sini keyakinan terhadap hukum sebab dan akibat, terhadap kebenaran-kebenaran.
Jadi di dalam agama Buddha sering disebut hukum karma. Kalau di tempat lain hukum aksi dan reaksi. Ada lagi hukum tabur tuwe, yaitu sebetulnya hukum karma di dalam agama Buddha. Meyakinkan seseorang orang tuanya yang belum yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan akan membawa kebahagiaan di masa depan, kita yakinkan. Kejahatan yang dilakukan orang tua pun juga akan membawa efek negatif dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Tidak gampang memang meyakinkan itu. Kemudian merubah orang tuanya dari orang yang pelit menjadi orang yang dermawan, mau berdana, mau memberi. Tidak gampang. Kadang-kadang orang tua itu teringat masa sulitnya, masih muda, cari makan susah, pakaian susah. Akibatnya sekalipun sudah tua, ya, hidupnya sudah makmur, itu rasa pelit itu masih ada. Itu diyakinkan orang yang pelit, ya, orang tua yang pelit menjadi orang yang dermawan. Kebaikan-kebaikan, ketelatenan, kesabaran dari seorang anak menyadarkan orang tua lah sebagai balasan kepada orang tua. Dan pada kesempatan ini seorang anak yang berbakti memperingati, mendoakan 1 tahun wafatnya beliau. Apakah doa ini akan berguna dan bermanfaat bagi beliau di alam sana? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu ada sebuah ilustrasi, ya, di masa kehidupan Sang Buddha. Nanti kita simpulkan. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda itu berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah mati. Setelah hidup dia merawat, melayani orang tuanya dengan sepenuh hati. Setelah orang tuanya meninggal, dia pun mengharapkan orang tuanya agar memasuki alam surga bahagia. Kan sudah menjadi tujuan setiap orang, hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula anak ini, untuk memenuhi harapannya itu, setelah orang tuanya meninggal, dia menemui Sang Buddha. Ketemu Sang Buddha, dia cerita, Sang Buddha, orang tuaku baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha atau cara Sang Buddha agar arwah dari orang tuaku yang telah meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Atas permintaan anak ini, kemudian Sang Buddha membawa anak ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh anak ini untuk melemparkan batu tadi, ya, ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu yang dilempar ke kolam, batunya tenggelam. Minyak yang dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat minyak dan batu tenggelam, Sang Buddha menyuruh anak ini, sekarang anak atau pemuda, kamu undang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal, kamu undang pakar-pakar agama, ya, untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat suruhan seperti itu, anak ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama pun, pakar agama apapun, rasanya tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin, anak muda? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, akan mengangkatnya di alam-alam atas. Perbuatan ringan apa? Kebaikan-kebaikan. Secara pasti kita tidak tahu yang kita doakan hari ini berada di alam atas atau alam bawah, alam penderitaan atau alam kebahagiaan. Secara pasti kita tidak tahu. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita yang hari ini kita doakan berada di alam bawah? Adalah usaha dari yang pernah mengenal beliau,
usaha dari anak-anak beliau untuk mengangkatnya segera mungkin di alam atas. Apakah bisa? Kalau bisa caranya gimana? Apakah bisa? Bisa. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tenggelam di air bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Caranya ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dari sepanjang setahun ini sampai hari ini dalam rangka membuat perahu-perahu, pelampung-pelampung, ya, kapal-kapal bagi orang tua kita seandainya telah di alam bawah. Kita bersama-sama tadi membaca, memuji, memohon bimbingan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 yang kita baca tadi, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Semoga harapan keluarga dengan pembawaan doa ini dan bimbingan Buddha Amitabha dan juga sarana dan prasarana yang terpilih sebagai ungkapan bakti ini mengkondisikan arwah beliau untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan pada kesempatan ini kita bisa lihat sajian persembahan-persembahan yang lengkap. Apakah berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau? Ada yang mengatakan makanan-makanan ini tidak berubah, jumlahnya tetap sama, tidak tetel, ya. Namun ada yang mengatakan ya memang jumlahnya tidak berubah, namun beliau atau arwah itu bisa menyerap saripatinya. Makanya begitu dipakai untuk persembahan altar leluhur, biasanya dimakan tuh rasanya anyep, ya, anyep, hambar. Ada lagi yang bilang bekas makanan leluhur itu biasanya cepat basi karena sisa-sisa itu. Itulah dari tradisi atau dari pendapat orang. Di dalam agama Buddha, makanan ini sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal. Selama setahun ternyata keluargaku saya tinggal, tetap memberikan bakti, tetap melayaniku. Dari dilayani, ya, kemudian mempersembahkan makanan ini, perasaan itu akan memunculkan perasaan arwah yang meninggal bahagia. Dengan perasaan bahagia atas bantuan yang hidup mempersembahkan makanan ini, mengkondisikan arwah itu untuk telahnya di tempat bahagia, yaitu alam surga. Tapi sebaliknya ditinggal kematian, keluarga tidak peduli lagi, keluarga tidak harmonis lagi, bisa menciptakan kondisi arwah itu menderita. Kondisi menderita, ya, tentunya akan terlahirnya di alam-alam penderitaan. Semoga dengan doa, dengan sajian-sajian makanan ini, apa yang menjadi harapan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya menjadi kenyataan. Almarhumah segera terlahir di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan merelakan mengikhlaskan kepergian beliau. Ditinggal kematian seorang mamah, ditinggal kematian seorang nenek, ditinggal kematian salah satu anggota keluarga. Bukan saja terjadi keluarga Anda saat ini, keluarga yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita meninggalkan kita karena kematian. Karena siapapun yang pernah lahir harus tunduk pada hukum kematian. Bukan saja orang-orang biasa, para nabi, para Buddha juga mengalami hal yang sama. Yang bijaksana adalah segeralah menerima hukum kematian itu sebagai hukum alami dan kodrati, dan berlaku kepada suku, bangsa, dan agama apapun. Selamat jalan almarhumah Ibu Ching Nata Sakuhar. Semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan merelakan mengikhlaskan sepenuhnya kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah